Mohon nasihatnya. Apa yang harus kita lakukan saat kita futur atau tidak bisa fokus menghafal Al-Quran? Syukran. Kalau kita tidak fokus, kemungkinan banyak yang ada di pikiran kita. Maka di saat-saat seperti ini, saya sangat menyarankan kepada para hadirin hadirat untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang, keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Kita hidup di zaman yang informasi begitu banyak. Sedikit yang kita perlukan, kebanyakannya tidak perlu kita tahu. Hanya menambah beban otak kita yang penuh keterbatasan. Hard disk kita dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita mengutuk tentang ini, tentang anu, tentang ini, tentang anu, padahal tidak perlu hal tersebut untuk kita ketahui. Tidak berkaitan dengan kemaslahatan kita secara dunia, terlebih lagi kemaslahatan kita di akhirat. Oleh karena seorang berusaha mengamalkan hadis ini, meninggalkan yang bukan urusannya. Karena barang siapa yang meninggalkan perkara yang bukan urusannya, dia akan diberi taufik oleh Allah menuju perkara yang bermanfaat baginya. Nah, kita sekarang waktu kita habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana waktu tidak habis? Seorang punya akun di Facebook, punya akun di Instagram, punya akun di Twitter. Dia harus murojaah akun-akun tersebut. Dia tidak? Di murojaah, baca lagi. Belum dia mengecek akun-akun yang lain, ngecek temannya, apa saja foto-foto teman yang dia simpan. Belum lagi kalau akunnya cewek, oh ini janda atau bukan. Banyak yang dia cek di situ, habis waktu. Nah, informasi semua itu tatkala masuk di benak kita, itu mengganggu otak kita. Ini benar ini. Hati ini, kata para ulama, adalah wi'a, seperti bejana. Tergantung apa yang masuk dalam hati kita ini. Dan corongnya adalah pandangan, penglihatan, dan pembicaraan. Apa yang Anda lihat akan terekspresikan dalam hati Anda. Apa yang Anda dengar akan terbiaskan dalam hati Anda. Apa yang Anda ucapkan terus akan terbiaskan dalam hati Anda. Itulah yang akan menjadi pemikiran Anda sehari-hari. Nah, kalau orang memfilter apa yang dia lihat, memfilter apa yang dia dengar, memfilter apa yang dia bicarakan, dia akan bisa menjaga hatinya, sehingga hatinya bisa dimasuki dengan Al-Quran. Saya sampaikan hal ini karena ada kebahagiaan yang saya rasakan. Setelah saya tidak lagi beraktivitas dengan Twitter, saya kasih admin saya, biar admin saya yang pusing, saya nggak usah. Saya kasih Instagram, sudah saya nggak pernah urus lagi. Facebook, ya Facebook saya dihack, sehingga saya tidak punya teman. Ya. Saya hanya bisa men-share apa yang saya share. Adapun pertemanan, chatting-chattingan nggak ada. Saya merasakan ada kebahagiaan bagi saya. Ada waktu untuk anak, untuk istri, untuk anak-anak dan istri, ya. Dan juga buat dakwah, untuk baca Quran juga ada. Tapi dulu waktu kurang. Makanya kalau seorang gagal fokus untuk hafal Quran, coba cek, apakah hard disk dia sudah penuh dengan hal yang macam-macam? Kalau ada, maka hendaknya dia delete, bersihkan, supaya dia bisa fokus baca Al-Quran. Setelah kalau dia sudah bersih hatinya, menjauhkan dari hal tidak bermanfaat, maka dia akan punya waktu banyak untuk baca Al-Quran. Ya, kalau antum punya hafal Quran, tidak usah banyak-banyak, 2 juz aja, akan merubah kehidupan antum. Ada seorang orang tua, ya, saya dengar ceramah seorang syekh. Ada seorang kakek sudah tua datang kepada dia. Waktu syekh tersebut bercerita tentang pentingnya punya hafalan. Kemudian setelah berapa tahun, entah 2 tahun, orang tua ini datang lagi kepada dia. Kemudian dia bilang, jazakallah khair, terima kasih wahai syekh. Kenapa? Sewaktu kau ceramah dulu, saya lalu hafal Quran. Dan sekarang hafalan saya kalau nggak salah 4 atau 5 juz. Dan itu 5 juz itu membuat saya berubah dalam kehidupan saya. Saya naik mobil, saya murojaah. Ngantar kemana sambil murojaah. Lebih semangat sholat malam karena ada murojaah yang ingin kita baca. Seorang kalau punya hafalan Quran, dia semangat sholat malam. Tapi kalau tidak punya baca Quran, dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, tabat yada. Besok lagi itu lagi. Sehingga dia kurang semangat karena itu aja yang dia baca. Kalau ngimamin istri sholat malam, itu aja yang dia baca. Mas, kamu baca itu terus? Ini karena surat saya cintai istriku.
Padahal hafalan tidak ada. Nah, ini akan pengaruhi kehidupan Anda. Benar. Saya nggak bilang 5 juz, saya bilang 2 juz aja. Anda hafal juz amma dengan juz 29, itu akan pengaruhi kehidupan Anda. Apalagi Anda dalami, Anda baca terjemahannya, apalagi Anda baca tafsiran singkat, itu yang pengaruhi kehidupan Anda. Maka seorang berusaha untuk ya punya hafalan. Ustadz, nggak bisa, kita sudah tua. Bisa. Panggil guru, kita setoran seminggu sekali. Meskipun seminggu sekali. Yang penting setoran hafal, setoran jalan. 1 minggu meskipun 1 ayat. Berarti 1 derajat di surga naik. Ya atau tidak? Minggu depan ayat yang lain, bidadari naik lagi. Minggu depan 1 ayat lagi. Alhamdulillah. Waktu berjalan. Kalau Anda sudah punya guru, Anda tidak mau harus sisihkan waktu untuk store. Apalagi Anda bayar guru tersebut. Bayar mahal supaya kalau nggak setoran rugi. Gimana caranya? Yang penting bisa setoran. Harus kita menjebak diri kita dalam kebaikan. Kalau kita tidak menjebak diri kita dalam kebaikan, kita akan terjebak dalam hal yang tidak bermanfaat. Apalagi zaman sekarang ini. Baca berita ini, baca berita anu, baca berita ini, baca berita anu. Analisanya ngawur. Bantah-bantahan tidak tahu, ternyata bantah-bantahan di atas berita yang tidak benar. Akhirnya waktu kita terbuang. Seorang saja membaca berita setiap hari 1 jam dia baca. Coba bayangkan kalau 7 hari dikumpulkan, sudah 7 jam. Seandainya 1 jam tersebut untuk baca Al-Quran, sudah berapa juz dia baca? Pernah ada pertemuan dengan salah satu imam Masjid Nabawi. Waktu kita lagi Id, ada istilah kita halal bihalal, tapi di Arab tidak dinamakan halal bihalal. Hari ketiga kalau tidak salah kita kumpul makan-makan rame. Hadir seorang imam dari Masjid Nabawi. Kawan-kawan tanya, ya Syekh, hafalan Anda kuat setiap hari berapa juz baca? Dia bilang, ya saya harus baca 7 juz setiap hari. Untuk bisa menjaga apa? Hafalan. Bayangkan orang diberi anugerah oleh Allah sehingga hari-harinya dia baca, ada waktu baca Quran. Ya. Ingat, semakin Anda baca Quran, Anda semakin bahagia, semakin dekat dengan Allah, menjadi orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menjebak diri kita pada hal yang baik.